jumpa dari saya Pak Sitorus. Mari kita belajar hari ini melanjutkan video sebelumnya mengenai transformasi yang akan kita lakukan melalui rotasi atau perputaran. Perhatikan ke depan. Kegiatan rotasi itu ya, itu nanti harus kamu lihat dulu pusat rotasinya yang mana. Biasanya ini titik pusat koordinat, tapi bisa juga suatu titik yang lain x, y ya. Ya biasanya pakai pusat koordinat, tapi bisa juga titik yang lain ya sebagai pusat rotasinya. Nanti jangkanya itu di pusat rotasi lah bisinya yang runcing itu. Kalau nanti ini kan pakai jangka, jadi jangkanya itu yang runcing itu pas letakkan di pusat rotasi ya. Nah sekarang sudut rotasinya itu harus juga kamu ketahui berapa derajat. Lalu harus tahu juga apakah dia nanti searah jarum jam atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Biasanya untuk yang berlawanan arah putaran jarum jam itu gini putarannya ya. Berlawanan arah ya begini sorry. Itu positif. Sedangkan yang searah putaran jarum jam arahnya begini, itu biasanya diberi tanda negatif. Jadi tanda ini hanya menunjukkan searah atau berlawanan dengan putaran jarum jam ya. Oke, ini di apa? Pusat rotasi dan sudut rotasi harus ada. Ini harus ada baru bisa kita lakukan rotasi. Kita lihat contoh ini ada titik 4,2 akan kita rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Berlawanan arah dengan pusat rotasi 0,0. Tentukan hasil rotasi, artinya nanti ini pindahnya kemana, itu maksudnya hasil rotasinya ya. Ini lihat jawabannya, ini sumbu Y, ini sumbu X, angkanya lengkap. Lalu kita letakkan 4,2, ini 4 X nya 2, ini berarti titiknya ini ya. Nah sekarang ini akan disuruh diputar atau dirotasi. Langkah pertama lihat, tarik garis lurus dari titik A ke pusat rotasi. Titik-titik. Oke. Nah sekarang ambil busur. Ini harus kita pakai busur ya. Nanti busurnya kan ada pusat busur di situ. Pusat busur itu letakkan di sini. Ya, ingat ya, pusat busur letakkan di sini. Lalu garis 0, kan ada garis 0 di busur itu, yaitu garis yang menuju angka 0. Itu nanti letakkan tepat di garis ini. Nah, kalau sudah posisinya pas, pusatnya di sini tadi, pusat busur, garis 0 pada busur pas di sini, maka nanti akan nampak angka 90 derajat di sini. Ya, ini nanti 90 derajat. Jadi ini tinggal memutar saja. Nah, garis ini bisa panjang, yang 90 derajat tadi bisa panjang. Jadi menentukan A ini dengan jangka. Jadi di sini jangkanya yang runcing itu, besi yang runcing, di sini pensilnya. Lalu putar dia, putar. Nanti kena ke garis ini, di sini dia berpotong. Ini kan garisnya tadi agak panjang ini, menunjukkan 90 derajat. Ini agak panjang. Lalu titik ini diperoleh dari perpindahan ini tadi, diputar dia dengan jangka searah jarum berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah putaran jarum jam ya. Ngerti ya? Jadi harus ada busur dan harus ada jangka. Nah hasilnya sekarang kita lihat adalah negatif 2,4. Negatif 2,4 nih. Jadi nanti kalau keluar ujian, kalau nanti ujiannya dalam bentuk huruf x, y diputar sejauh 90 derajat, maka hasilnya apa? Lihat aja ini 4,2 menjadi min 2,4. Berarti ini menjadi ke depan. Cuma tandanya dibuat negatif. Berarti ini pun nanti jadi ke depan, dibuat tanda negatif. Berubah tanda artinya ya. Kemudian 4 ini langsung pindah, ini pindah ke belakang. Berarti ini nanti pindah ke belakang, pindah saja. Tandanya tetap. Jadi kalau x, y
dirotasi 90 derajat, nanti hasilnya adalah negatif Y, X. Ya. Rumus ini bisa digunakan tanpa menggambar, kalau diputar sejauh 90 derajat, ya. Rumus ini bisa dipakai tanpa menggambar, tapi harus dihafal lah kalau diputar sejauh 90 derajat. Kalau dengan cara gambar, ini dia. Ambil busur, letakkan di sini tadi pusatnya, garis nolnya pas kemari. Kemudian carilah yang 90 derajat, tarik garisnya, panjang pun nggak apa-apa. Lalu tinggal mutar ini aja pakai jangka. Arahnya jangan kemari, jangan searah jarum jam, dia berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini ada titik B 3,5, disuruh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Ini searah jarum jam. Kita letakkan dulu 3,5, ini 3, ini 5, ini dia ya. Ini 3,5. Nah, ini disuruh diputar 180 derajat. Kalau 180 derajat tanpa busur pun bisa, luruskan aja dia. Nah, karena garis lurus itu kan sudutnya 180 derajat. Bisa panjang, nggak masalah ini. Bisa panjang, nggak masalah, tapi titik-titik aja. Nah, artinya 180 derajat dia kan. Nah, sekarang kita putarlah dia searah jarum jam, berarti begini ya. Putar, nanti dia akan memotong garisnya di sini. Berarti titik ini pindah kemari. Nah, hasilnya sekarang adalah negatif 3, negatif 5 X, Y ya, ini dia. Nah, kalau dirumuskan X, Y itu, maka hasilnya negatif X, negatif Y. Karena ini jadi negatif nih, lihat nih. Y-nya pun jadi negatif. Ya, 3-nya tetap di depan, 5-nya tetap di belakang. Jadi yang berubah hanya negatifnya saja, ya. Nah, perhatikan kalaupun nanti di rotasi positif atau berlawanan dengan arah jarum jam itu hasilnya sama dengan kalau diputar searah jarum jam. Lihat nih. Ini kan tadi diputar 180 derajat di sini. Seandainya pun kita putar berlawanan arah jarum jam, sama juga hasilnya. Nah, sama juga hasilnya di sini, ya kan? 180 derajat ini negatif 180 derajat atau berlawanan arah jarum jam pun kemari juga. Jadi sama hasilnya ya. Rotasi 180 derajat dengan rotasi negatif 180 derajat hasilnya sama. Ya, ini kalau rumusnya ini dia. Kalau nggak mau pakai gambar. Kalau nggak pakai gambar ini hasilnya ya. Kalau pakai gambar ya ambil jangka dan busur lah. Ya. Ini tadi ada yang perlu kamu perhatikan juga. Rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi negatif 270 ya. Atau rotasi negatif 90 sama dengan rotasi positif 270. Contohnya ini, lihat nih. Ini kan tadi 90 derajat. Ini ya 90 derajat. Kalau 270 kan berarti ini dia. Nah, kembali juga ke sini kan. Ini dia. Ini 270 derajat, ini dia. Ini 90 derajat, ini 270 derajat. Jadi sama dia. Rotasi 90 derajat sama dengan rotasi negatif 270 derajat ya. Ini kalau pakai rumus bisa, pakai gambar pun bisa. Dicoba nanti di rumah ya. Ini ada PR-mu. Nah, perhatikan PR-mu ini. Ini semua PR-nya ini perhatikan, digambar nanti. Pakai gambar dulu ini. Ya. Pakai gambar dulu baru lakukanlah rotasinya. Ini rotasinya 270 derajat positif. Berarti nanti berlawanan arah dengan jarum jam ya. Pakai jangka dan busur dulu kerja ya. Dikumpul PR-nya pada hari Kamis depan. Demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga materi ini bermanfaat. Salam matematika.